Sebelum memulai sidang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Persidangan Pengadilan Agama UIN Radiningrat Lampung yang mengadili perkara perdata cerai gugat antara Alvina dan Markus 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Ibu siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini, Bu? Siap, Yang Mulia. Ibu ditemani siapa pada hari ini? Kuasa hukum saya, Yang Mulia. Baik Ibu, sebelum sidang dimulai, kami akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu. Ibu, silakan untuk maju menunjukkan kartu identitas Ibu. Ibu, nama Ibu siapa, Bu? Alvina Damar Binti Rahman, Yang Mulia. Umur? 24 tahun, Yang Mulia. Alamat di mana, Bu? Cabang 3 Kota Lampung, Yang Mulia. Ini Anda ditunjuk sebagai kuasa hukum, maka kami akan menanyakan surat kuasa Anda beserta kartu identitas dan mengenal sebagai pengacara. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan. Siap untuk sidang hari ini? Oke. Seperti penggugat, kami akan menanyakan kartu identitas Bapak terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk memperlihatkan kartu identitas Bapak. Nama Bapak siapa, Pak? Nama Taufik Rahman bin Alexander, Yang Mulia. Umur? 26 tahun, Yang Mulia. Alamat di mana, Pak? Sinar Sunda, Tampara, Yang Mulia. Silakan, Pak. Kembali. Kuasa hukum tergugat, oleh karena tergugat menyerahkan kuasanya kepada Anda, maka kami akan menanyakan surat kuasa khusus Anda dan silakan maju ke depan untuk memperlihatkan kepada majelis. Ibu Ana yang mana, Bu? Ibu Ayu Dita. Oke. Gugat, Ibu tahu kenapa Ibu dipanggil ke sini? Siapapun nama suami Ibu. Muhammad Taufik Rahman bin Alexander. Gugat, Bapak tahu, Pak, kenapa Bapak dipanggil ke sini? Oh, Yang Mulia. Tahu, Pak? Menghadiri pengadilan PK Pengadilan Lampung atas panggilan saya gugat. Atas Alvina binti Rahman. benar Ibu ini, Bapak. Benar, Yang Mulia. Bapak dan Ibu, kami berharap bahwasanya setiap permasalahan yang Bapak dan Ibu alami dapat diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan. Karena perceraian itu adalah satu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak kemudaratan atau hal-hal yang buruk terutama yang terjadi pada anak Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu memiliki anak, maka anak adalah korban utama dari perceraian Bapak dan Ibu. Di sini kami berkewajiban untuk menasihati Bapak dan Ibu sesuai dengan pasal 30 ayat 1 KIR dan pasal 154 RBG. Oleh karena itu, saya menyerahkan kepada hakim anggota 1 untuk menasihati Bapak dan Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Yang Mulia. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Setelah kami lihat isi dari gugatan Ibu ini, Ibu menghina berkera rumah tangga mulai sejak 26 Oktober 2019. Benar, gitu Yang Ibu? Mulia. Benar, Yang Mulia. Ibu yakin untuk melanjutkan gugatannya? Yakin, Yang Mulia. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Marilah kita saling memaafkan, karena dampak dari perceraian itu pastinya pada anak-anak. Apakah Ibu sudah mempunyai anak? Sudah, Yang Mulia. Berapa orang Bu anaknya? 1 orang anak, Yang Mulia. Berapa Bu umurnya? 3 tahun. Anak Ibu masih sangat kecil. Apakah tidak kasihan kepada
oleh mediator. Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik. Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikat baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dapat dikategorikan tidak beritikat baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi. Dalam proses mediasi, para pihak dapat memilih mediator hakim ataupun mediator non-hakim. Jika memilih mediator non-hakim, maka biaya ditanggung para pihak. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akte perdamaian atau mencabut gugatan. Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti, silakan menandatangani formulir penjelasan mediasi. Bagaimana Bapak dan Ibu paham dengan yang saya jelaskan tadi? Paham yang mulia. Oke, Bapak dan Ibu, di belakang Bapak dan Ibu terdapat beberapa hakim mediasi yang ada di pengadilan agama, atau Bapak dan Ibu dapat menyerahkan kepada hakim untuk memilih siapa hakim yang akan menjadi mediator Bapak dan Ibu sekalian. Kami serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Baik, Bapak dan Ibu, kami menunjuk Ibu Ana Citrabulan sebagai mediator dalam mediasi kali ini. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju yang mulia. Jika Bapak dan Ibu setuju, silakan maju ke depan untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Silakan. Baik, oleh karena akan diadakan mediasi, maka sidang akan kami tunda hingga hari Selasa 27 Agustus 2024. Kami perintahkan kepada Bapak dan Ibu untuk hadir pada acara pada sidang selanjutnya tanpa surat panggilan, karena sidang ini, panggilan ini kami anggap panggilan resmi. Maka persidangan Pengadilan Agama UIN Raden Intan yang mengadili perkara perdata cerai gugat antara Alvina Damarbulan binti Rahman sebagai penggugat melawan Muhammad Taufikur Rahman garing PDTG garing 2024 garing PAU, saya nyatakan ditutup. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat yang mulia. Assalamualaikum Wassalamualaikum. Wassalamualaikum sehat? Yang mulia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam yang mulia. Sehat Pak? Sehat yang mulia. Assalamualaikum Kuasa Hukum. Waalaikumsalam yang mulia. Kuasa Hukum sehat? Ibu, apakah selama penundaan persidangan ada upaya perdamaian dari pihak keluarga? Tidak yang mulia. Apakah Ibu yakin untuk melanjutkan gugatan Ibu? Ya yang mulia. Pernikahan adalah hal yang paling mudah untuk menjalankan ibadahnya, karena setiap yang kita lakukan kepada suami kita adalah hal yang ibadah. Apakah Ibu tidak sayang untuk menjalankan ibadah tersebut, Bu? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Saya sudah merasa kecewa dengan suami saya yang mulia. Kuasa hukum penggugat, bagaimana hasil mediasi klien Anda? Mediasi telah dilakukan yang mulia, tetapi terdapat beberapa perjanjian, namun penggugat saya masih tetap berpegang teguh untuk melanjutkan gugatannya. Sidang tertutup untuk umum. Berita acara sidang yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan gugatan dari penggugat. Kuasa hukum tergugat, apakah klien Anda sudah menerima salinan gugatan dari penggugat? Sudah yang mulia. Meskipun kuasa hukum tergugat sudah menerima salinan gugatan dari penggugat, kuasa hukum penggugat akan tetap membacakan surat gugatan dari penggugat. Kuasa hukum penggugat, silakan serahkan salinan gugatan dan bacakan surat gugatannya. Perihal gugatan surat kepada yang mengaku ketua Pengadilan Agama UIN Raden Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda di bawah ini kami Kaluni dan Dela Dwiati, semua adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum NAF Partners, beralamat kantor di Jalan Budi Tunggal, Garos, Kecamatan Petabu, Kabupaten Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2024 kami. Dan dalam Apakah Ibu akan menambah, mengurangi, atau mengubah
isi dari gugatan tersebut? Tidak, Yang Mulia. Bapak paham dengan isi surat gugatan tersebut? Paham Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah klien Anda akan mengajukan jawaban pada persidangan selanjutnya? Ya, Yang Mulia. Secara lisan atau tertulis? Secara tertulis dan mohon berikan waktu Yang Mulia. Sidang terbuka untuk umum. Untuk pembacaan jawaban yang akan dibacakan oleh kuasa hukum tergugat, maka sidang hari ini akan ditunda pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir tanpa surat panggilan lagi karena kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang Pengadilan Agama UIN Raden Intan dengan nomor register 001-PDTK-2024-PAU antara Alvina Damarbulan binti Rahman melawan Muhammad Taufikur Rahman ditutup dengan mengucap hamdalah. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita. Sidang Pengadilan Agama UIN Raden Intan yang mengadili perkara perdata cerai gugat perkara nomor 001-2024-PAU antara Alvina Damarbulan binti Rahman sebagai penggugat melawan Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Yang Mulia. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat Kak? Silakan Yang Mulia. Hari ini didampingi oleh siapa Bu? Hari ini didampingi oleh siapa Pak? Kuasa hukum Yang Mulia. Assalamualaikum kuasa hukum. Waalaikumsalam. Kuasa hukum sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Assalamualaikum kuasa hukum. Waalaikumsalam. Kuasa hukum sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Gimana Bu? Apakah ada upaya damai? Tidak ya. Kuasa hukum penggugat, apakah ada upaya damai? Tidak ya. Ibu yakin mau bercerai dengan Bapak? Yakin ya. Gak nyesel Bu? Udah ya. Bapak sudah belum membujuk ibunya untuk kembali? Sudah Yang Mulia. Coba nanti dibujuk lagi ya Pak, bawain coklat sama bunga kek. Karena hati seorang wanita itu udah luluh Pak. Apalagi hati seorang wanita itu selalu kapas ya. Dicoba aja dulu Pak, karena cerai itu hal yang dibenci, sangat dibenci oleh Allah SWT. Jadi kami berharap pada Bapak Ibu urungkanlah niat Bapak dan Ibu untuk bercerai. Hari ini agenda sidangnya pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Kuasa hukum, apakah sudah siap dengan jawaban tergugat? Oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka sidang ditutup untuk umum. Kepada pihak yang tidak berkepentingan dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. Kuasa hukum silakan bacakan jawaban dari tergugatnya. Pada kantor hukum AC dan partner beralamat kantor di Jalan Letnan Kolonel K, Jalan Endro Sulatmi, Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2024 yang dalam hal ini telah bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk dan atas nama klien kami yang bernama Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun 1, RT 003, RW 002, Pokon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya disebut tergugat bahwa dengan Mengajukan replik secara lisan atau tertulis. Tertulis, Yang Mulia. Baik, sidang terbuka untuk umum.
sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Agustus. Saya akhiri sidang hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang dimulai, lebih kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Persidangan Pengadilan Agama UIN Raden Intan yang mengadili perkara perdata cerai gugat antara Alvina Damarulan binti Rahman sebagai penggugat melawan Muhammad Taufik Rahman bin Alexander sebagai tergugat dengan nomor register 001-GTG-2024-PAU dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum, Ibu, Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Siap untuk sidang hari ini? Siap mengikuti sidang hari ini. Bapak sehat, Pak? Siap yang mulia. Siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Kuasa hukum penggugat, sehat? Sehat yang mulia. Kuasa hukum tergugat, sehat? Baik, oleh karena agenda selanjutnya adalah pembacaan replik. Bagaimana kuasa hukum penggugat, sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Sidang tertutup untuk umum. Kepada para pihak yang tidak berkepentingan dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Persilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan salinan replik kepada majelis. Ibu, sebelum persidangan dilanjutkan, Ibu yakin ingin bercerai? Yakin yang mulia. Yakin? Sudah matang, Bu? Sudah yang mulia, saya tetap pada pilihan saya ingin mencari suami. Bagaimana dengan Bapak? Sudah yakin, Pak? Sudah yang mulia. Bapak tidak ingin bercerai dengan Ibu? Tidak ingin yang mulia. Bu, rumah tangga adalah bahtera, bak kapal yang berlayar di lautan. Pasti selalu ada cobaan, pasti selalu ada rintangan, entah itu badai, entah itu gelombang, atau segala macamnya. Tapi yang perlu kita yakinkan adalah bahwasanya setiap rintangan, setiap cobaan itu pasti akan berakhir. Semua permasalahan itu pasti akan menuju mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Ibu, kami sangat berharap bahwasanya Ibu membatalkan gugatan cerai kepada suami Ibu, karena sekali lagi kasihan kami di sini melihat bahwasanya ada anak Ibu. Anak Ibu sekali lagi menjadi korban dari keegoisan Ibu dan Bapak semuanya. Kalau ada permasalahan, selesaikan secara baik-baik, tidak perlu sampai harus bercerai. Ibu tetap yakin ingin bercerai? Yakin yang mulia. Baik, karena Ibu tetap yakin pada gugatannya, persilakan kepada kuasa hukum untuk membacakan replik. Perkara replik penggugat dalam perkara nomor 001-GTG-2024-PAU kepada yang terhormat majelis hakim. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang ingin disampaikan atas replik? Ada yang mulia. Ada. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah klien Anda akan menggunakan haknya untuk menjawab replik penggugat pada hari ini secara lisan atau tertulis? Benar yang mulia, secara tertulis dan mohon berikan waktu. Oleh karena kuasa hukum tergugat ingin membacakan duplik secara tertulis, maka sidang akan kami tunda hingga pada tanggal 2 September 2024 kami
memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada sidang selanjutnya tanpa surat panggilan karena panggilan ini adalah panggilan resmi. Maka persidangan pengadilan agama UIN Intan yang memiliki perkara perdata sebagai gugat antara Alvina Damarulan binti Rahman sebagai penggugat melawan Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander sebagai tergugat dengan nomor register 001-2024-PAU dengan mengucap alhamdulillahirabbil maka sidang saya tutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama UIN Raden Intan yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 001-PDTG-2024-PAU pada hari ini Senin 2 September 2024 antara Alvina Damarulan binti Rahman sebagai penggugat melawan Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander sebagai tergugat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum Ibu. Sehat Bu? Assalamualaikum kuasa hukum. Kuasa hukum sehat? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam yang mulia. Sehat Pak? Sehat yang mulia. Assalamualaikum kuasa hukum. Kuasa hukum sehat? Ibu, apakah selama penundaan persidangan ada upaya perdamaian dari pihak keluarga? Tidak ada yang mulia. Betul begitu Pak, tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga. Betul yang mulia. Ibu yakin akan melanjutkan gugatan Ibu? Yakin yang mulia. Apa tidak sayang untuk dilanjutkan Ibu? Padahal suaminya masih ganteng loh Bu, masih muda. Serasa seperti yang mulia. Karena untuk apa kalau persidangan bisa hadis seorang wanita itu apa yang mulia? Apa tidak bisa untuk diupayakan damai saja Bu? Karena kasihan dampaknya pasti pada anak-anak Bu. Tidak bisa yang mulia. Baiklah, sidang tertutup untuk umum. Kepada para pihak yang tidak berkepentingan dipersilakan. Pembacaan duplik dari tergugat dengan nomor register 001-PDTG-2024-PAU. Kuasa hukum tergugat, bagaimana dupliknya? Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah klien Anda sudah menerima salinan gugatan dari salinan duplik dari tergugat? Sudah. Meskipun penggugat sudah menerima salinan duplik dari tergugat, tetapi kuasa hukum tergugat akan tetap membacakan dupliknya. Kuasa hukum tergugat, silakan serahkan salinan dupliknya dan bacakan dupliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama UIN Raden Intan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 001-PDTG-2024-PAU perihal duplik tergugat antara Alvina Damarulan binti Rahman sebagai penggugat melawan Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander sebagai tergugat yang bertanda tangan di bawah ini Ainta Febriani SHMH, Ana Citra Wulan SHMH. Dalam hal ini penerima kuasa adalah advokat atau penasehat hukum pada kantor hukum AC dan partner yang beralamat di Jalan Letnan Kolonel H, Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa nomor 016-PDT-7 Ramawi 2024-ACP pada tanggal 14 Agustus 2000. Kuasa hukum penggugat, apakah klien Anda ingin membantah isi dari dupliknya? Cukup yang mulia. Jika diperlukan kami akan mendanyakan sebuah kasus. Kuasa hukum tergugat, apakah klien Anda akan mengajukan bukti dan saksi pada sidang berikutnya? Benar yang mulia. Sidang terbuka untuk umum. Untuk pembuktian yang akan disidangkan pada persidangan selanjutnya, sidang ditunda pada hari Selasa 3 September
Berdoa selesai. Persidangan Pengadilan Agama UIN Raden Intan yang mengadili perkara perdata cerai gugat antara Alvina Damarwulan binti Rahman sebagai penggugat melawan Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander sebagai tergugat dengan nomor register 001-PDTG-2024-PAU dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum, penggugat. Ibu sehat? Siap untuk sidang hari ini? Siap nih sidang pada ini. Pada sehat hukum? Sehat? Sehat yang mulia. Bapak sehat Pak? Sehat yang mulia. Siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Kuasa hukum sehat? Sehat yang mulia. Siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Adakah upaya perdamaian dari pihak keluarga selama proses pengenalan sidang? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Betul kuasa hukum tergugat? Betul yang mulia. Penggugat, intinya kami majelis menyarankan kepada penggugat untuk mendamaikan atau menenangkan hati Bapak dan Ibu semuanya. Semua persoalan diselesaikan sekali lagi dengan hati yang dingin. Memang kalau kita dengan hati yang panas, kelakuan baik pun akan terasa salah di mata kita. Gimana Bu? Enak gak tidur sendirian? Gak ada yang meluk, gak enak kan? Berguling-guling. Bagaimana Pak? Rasanya tidur sendirian, enak gak Pak? Enak yang mulia. Kangen gak sama Ibu? Masih mau lanjut sama Ibu? Masih yang mulia. Masih. Benar gak kuasa hukum? Kalau sendiri-sendiri ini gak enak ya rasanya? Benar yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan bukti-bukti? Siap yang mulia. Sidang tertutup untuk umum. Kepada para pihak yang tidak berkepentingan dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan bukti-buktinya kepada majelis. Silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk mengecek keasliannya. Kuasa hukum penggugat, hari ini bawa saksi apa enggak? Bawa yang mulia. Bawa. Udah hadir? Sudah. Ada di depan? Ada. Ibu, silakan dipanggil. Kepada saksi dari pihak penggugat atas nama Rahmat Jeffrey Pratama dan Dimas Septian dipersilahkan memasuki. Bapak, sehat Pak? Sehat yang mulia. Siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Oke. Sebelum persidangan dimulai, kami akan menanyakan identitas Bapak berdua terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Bapak Rahmat Jeffrey Pratama Pak ya? Ya. Siapanya penggugat Pak? Kakak dulu saya. Bapak kandungnya. Bapak Dimas Septian Adi Prasetyo Pak ya? Siapanya Pak? Tetangganya. Mari. Kami akan meminta sumpah Bapak terlebih dahulu. Dimohon untuk Bapak berdiri dan ikuti perkataan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi. demi Allah, Demi Allah. saya bersaksi dalam persidangan ini Saya bersaksi dalam persidangan ini akan memberikan kesaksian akan memberikan kesaksian yang sebenarnya yang sebenarnya tidak lain tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dari yang sebenar-benarnya. Oleh karena ini adalah kesaksian dan kami akan menanyakan Bapak satu persatu, dimohon kepada Bapak Dimas untuk menunggu di luar dan akan kami panggil kembali.
Pak Jeffrey sehat Pak? Sehat yang mulia. Siap untuk memberikan kesaksian Pak? Siap. Oke. Bapak kenal dengan kedua belah pihak Pak? Kenal yang mulia. Siapa Pak? Sebelah kiri saya ini adik kandung saya yang mulia. Dan sebelah kanan ini adik ipar saya yang mulia. Adik ipar Bapak, betul Pak ya? Iya. Siapa Pak nama tergugat? Muhammad Taufik yang mulia. Betul, sudah menikah dengan adik Bapak? Sudah yang mulia. Kira-kira pada tahun berapa mulai menikah Pak? Seingat saya itu tahun 2019 ya mulia. Tahun 2015. Setelah menikah mereka bertempat tinggal di mana Pak? Adik saya ikut suaminya yang mulia di Sinar Capang. Sinar Semendo. Iya. Mereka sudah dikaruniai anak belum Pak? Sudah yang mulia. Berapa? 1. Siapa namanya Pak? Bella Dwi. Bella Dwi Pak ya. Iya. Pak, apa yang Bapak ketahui tentang rumah tangga penggugat dengan tergugat? Awal mulanya pernikahan adik saya baik-baik aja yang mulia, harmonis-harmonis aja. Tapi semenjak adik saya ini melahirkan anaknya, sering terjadi perselisihan yang mulia. Iya. Sejak tahun berapa Pak perselisihan itu? Sejak tahun 2021 yang mulia. Sejak tahun 2021. Bapak tahu nggak penyebabnya apa Pak? Adik saya ini sering mengeluh kalau dia kekurangan nafkah yang mulia. Setelah itu juga si penggugat ini kurang menghargai adik saya yang mulia. Kurang menghargainya itu di bagian kayak mana? Seperti beda pendapat itu yang mulia dia. Sering bertengkar Pak ya? Iya, sering bertengkar. Apalagi Pak yang Bapak ketahui tentang rumah tangga mereka? Yang saya ketahui yang mulia, waktu bulan Maret yang mulia, adik saya ini pulang ke rumah dengan keadaan menangis yang mulia. Mukanya itu merah seperti habis tertampar yang mulia. Dia mengaku kepada saya habis ditampar oleh orang satu ini yang mulia. Yang mulia, dia nggak benar yang mulia. Cuma ada fitnah saja. Kalau tenang Bapak diam dulu Pak ya. Kami nanyakan saksi Pak ya. Tidak benar yang mulia. Iya, Bapak diam dulu. Oke, saya nanyakan pada saksi dulu. Bisa Pak? Lanjutkan. Setelah itu juga yang mulia, adik saya ini punya bukti kalau suaminya ini berselingkuh yang mulia. Mulai dari screenshot chatan dia dengan perempuan lain dengan foto si suaminya ini berduaan yang mulia di dalam kamar dengan perempuan lain sedang berpelukan. Yang mulia, itu ada kawan kerja yang mulia. Bapak, saya ingatkan sekali lagi, saya menanyakan pada saksi. Kalau Bapak nggak bisa kondusif, Bapak akan kami keluarkan. Paham Pak? Berduaan di kamar, di rumah, atau di mana Pak tempatnya? Menurut yang saya lihat yang mulia, dari SS-an screenshot dari chat WhatsApp itu yang mulia, itu sepertinya ada di hotel yang mulia. Di hotel. Iya. Itu Bapak melihat sendiri screenshotan atau mendengar cerita saja dari Bapak? Saya melihat dari handphone adik saya yang mulia. Bapak melihat langsung. Iya. Buat bekas KDRT itu ada bekasnya. Ada yang mulia waktu dia pulang itu merah yang mulia. Merah. Bekas tamparan yang mulia. Di kanan atau sebelah kiri? Di sebelah kanan yang mulia. Di sebelah kanan. Iya. Baik. Bapak, mereka setelah terjadi pertengkaran besar itu masih tinggal serumah atau enggak? Enggak yang mulia. Adik saya pulang di bulan Maret di rumah orang tuanya, rumah saya. Berarti setelah bulan Maret itu adik Bapak pulang? Enggak pernah yang mulia. datang lagi? Enggak pernah pulang ke rumahnya tergugat. Tergugat pernah nyusulin nggak Pak? Enggak pernah yang mulia. Dia enggak peduli lagi dengan adik saya. Ada nggak upaya damai dari keluarga penggugat dan tergugat itu datang ke rumah tergugat untuk membicarakannya? Waktu Agustus 2021 itu yang mulia, saya dengan adik saya dengan keluarga itu datang ke rumahnya suaminya yang mulia. Kami ingin mengupayakan damai yang mulia, tapi adik saya ini terlanjur sakit hati yang mulia. Ada lagi Pak yang Bapak ketahui? Cukup yang mulia. Ada yang berkenan? Ada yang berkenan? Terima kasih atas kesaksiannya. Bapak boleh kembali ke rumah. Silakan Bapak mau meninggalkan ruang sidang. Silakan. Makasih yang mulia. Ya. Alamat di mana Pak? Alamat di Sinar Semendo yang mulia. Di Sinar Semendo. Bapak kenal Pak dengan kedua belah pihak? Kenal yang mulia. Siapa Pak? Mereka
dugaan Pak ya? Tidak ada yang mulia. Bapak tahu nama dari tergugat Tahu yang mulia. siapa? Muhammad Taufik Rahman. Kalau nama dari penggugat, Alvina Rahman mulia. Bapak tahu Pak mereka sudah menikah? Tahu yang mulia. Sejak kapan? Tahun 2019 yang mulia. 2019. Mereka nikahnya di mana Pak? Di Jalan Mulia yang mulia. Setelah mereka menikah, mereka tinggal di mana Pak? Di rumah orang tuanya tingkat tergugat yang mulia. Berarti di Sinar Semendo. Iya. Mereka sudah memiliki anak belum Pak? Sudah yang mulia. Berapa? Satu. Satu. Namanya siapa Pak? Namanya dia Wilyadi. Apa Pak yang Bapak ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui hubungan mereka setelah menikah ya awalnya baik, rukun, baik-baik saja, bagaimana sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya apa? Bapak tahu nggak? Yang pernah saya dengar kalau mereka lagi bertengkar ya kan tentang nafkah. Tentang nafkah. Selain tentang nafkah, Bapak tahu nggak yang lain? Untuk yang lainnya saya kurang tahu. Tahu. Bapak pernah melihat sendiri pertengkarannya Pak? Tidak ya, Bang, hanya mendengar saja. Mendengar. Berarti jarak rumah Bapak dengan tergugat dekat. Dekat bersebelahan ya. Berapa meter kira-kira? 2 meter. 2 meter. Ada pembatas nggak? Ada yang mulia. Berarti Bapak tidak pernah melihat langsung, Pak ya, cuma mendengar. Ya, tidak. Mendengar sendiri kan? Dia mendengar sendiri. Ada lagi Pak yang Bapak ketahui? Saya rasa sudah cukup. Siapa Pak yang meninggalkan kediaman setelah mereka bertengkar? Pihak penggugat yang mulia. Yang menggugat. Kira-kira kapan penggugat meninggalkan kediaman Pak? Awal tahun 2024 ini, bulan 4 kita Pak. Pernah nggak Pak penggugat pulang ke rumah tergugat setelah dia meninggalkan rumah atau tergugat menyusul penggugat ya? tidak pernah sama sekali Sama sekali tidak pernah. Bapak pernah lihat nggak ada upaya damai antara penggugat dengan tergugat ini dari pihak keluarga Pak? kalau saya pernah ya cuman kalau berhasil atau tidaknya saya foto Berapa kali Pak? 1 kali. Kali. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Sudah. Oke. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Ada yang ingin ditanyakan kepada saksi melalui majelis hakim? Bagaimana tergugat? Benar yang dikatakan keterangan oleh saksi? Tidak benar yang mulia karena saksi ini terlalu berlebihan memberikan kesaksian. Yang pertama tadi dia bilang kalau saya tidak pernah ke rumah penggugat, padahal saya dilarang yang mulia sama dia, Dilarang oleh siapa Pak? sama penggugat, pihak penggugat ya, keluarga penggugat. Tidak boleh ke sana. Iya yang mulia. Ada lagi Pak? Dan yang di kamar itu saya cuma ini aja yang mulia, kawan aja. Teman-teman. Iya teman. Teman bermain di kamar di ruangan. Lagi ini mulia, lagi latihan briefing. Briefing apa Pak? Itu lagi bahas tentang perkebunan yang mulia. Tadi Bapak melakukan briefing. Gimana Iya, Pak? Bro. Di hotel yang mulia itu di kamar itu rame banget yang mulia. Rame. Iya. Cuman buat fitnah saya, dia foto saya berdua saja dengan cewek itu. Kenapa Pak bisa foto berdua sama cewek? Kan lagi di pojok yang mulia. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada saksi? Cukup yang mulia. Cukup. Bagaimana kuasa hukum? Cukup yang mulia. Baik Pak Dimas, terima kasih atas keterangannya. Bapak boleh kembali ke rumah dan Bapak boleh meninggalkan ruangan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah menyiapkan saksi atau Sudah, bukti yang pada hari mulia. ini? Sudah yang mulia. Ada bukti surat? Ada. Ada? Ya, Bisa tidak ada atau tidak Bu? tidak ada yang mulia. Tidak ada. Berarti cuma bawa saksi. Iya benar yang mulia. Ada saksinya hari ini. Ada yang mulia. Assalamualaikum Bapak, sehat?
Siap untuk sidang hari ini, Pak? Baik, Bapak, sebelum persidangan dimulai, maka Bapak kami akan menanyakan dulu identitas Bapak terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas. Bapak Ardiansah Negara. Ada hubungan apa, Pak, dengan tergugat dan tergugat? Berarti Bapak adiknya? Adik dari siapa? Oke. Bapak Aska, ada hubungan apa, Pak, dengan teman kerja dari siapa, Pak? Pak, silakan kembali lagi. Bapak terlebih dahulu silakan untuk berdiri. Kondisinya mulia, saya beragama non-Islam. Berarti satu-satu, Pak, ya. Oke, Bapak Ardi terlebih dahulu. Ikuti saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersaksi pada persidangan ini saya bersaksi pada persidangan hari ini akan memberikan kesaksian akan memberikan kesaksian yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dari yang sebenarnya. Ya, sekarang Bapak Aska, silakan berdiri, Pak. Ikuti kata-kata saya, Pak, ya. Saya bersumpah Saya bersumpah pada persidangan kali ini pada persidangan kali ini akan memberikan kesaksian akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Oke, Bapak, kami akan menanyakan satu persatu dan kami akan menanyakan Bapak Ardiansah terlebih dahulu kepada Bapak Aska. Mohon untuk tunggu di luar. Sehat, Pak? Siap untuk sidang hari ini, Pak? Bapak kenal, Pak, dengan kedua belah pihak, Pak? Siapa, Pak? Kakak saya juga. Siapa yang kakak Bapak? Juga saudara kandung atau gimana, Pak? Ya, saudara kandung. Bapak kenal, Pak, dengan penggugat? Kenal ya? Namanya siapa? Alvina Damarulan ya? Kapan, Pak, mereka melakukan pernikahan? Pada tahun 2019 ya? 2019. Nikahnya di mana, Pak? Di Kawah Ya. Setelah menikah mereka bertempat tinggal di mana, Pak? di rumah bapak saya ya? Di rumah Bapak. Iya, Bapak Alexander ya? Oh, di rumah Bapak ada. Berarti Bapak serumah sama tergugatnya, Pak? Pas itu saya serumah juga, tapi sekarang Bapak tidak serumah. Bapak tahu, Pak, mereka sudah memiliki anak? sudah tahu. Berapa, Pak? Satu anak. Siapa namanya? Bella Bianchi ya, Bu. Apa, Pak, yang Bapak ketahui tentang rumah tangga mereka? Pada awalnya rumah tangga kakak saya ini berjalan baik dan rukun seperti keluarga yang lainnya ya. Tapi akhir-akhir ini ada perselisihan ya, jadi tidak rukun lagi ya. Apa, Pak, penyebab? Karena mereka ini yang mulia berbeda pendapat dan kurangnya nafkah sama ini ya, perselingkuhan ya. Mulia. Siapa, Pak, yang berselingkuh? Ini yang mulia penggugat ya. Yang mulia semua tidak benar. Ibu, mau tenang ya, Bu, ya? Kami tanyakan dia terlebih dahulu, ya. Berselingkuh dengan siapa, Pak? Satpam ya mulia. Satpam. Iya, satpam komplek ya mulia. Satpam komplek. Iya ya mulia. Bapak melihat sendiri, Pak? Saya melihatnya mulia di HP kakak saya tapi mulia. Melihat di KP, di HP. Iya mulia. Bapak nggak melihat sendiri berarti? Tidak ya mulia. Itu di mana tempatnya, Pak? Di pos satpam ya mulia. Di pos Satpam. Iya ya mulia. Tidak, yang mulia itu semua tidak benar, yang mulia. Benar ya mulia, dia ini Dia tidak. pintar, yang mulia. Dia mencari kesalahan saya untuk kesalahan keponakannya, yang mulia. Tidak ya mulia. Kami menanyakan saksi. Ibu, ya. Ibu mau tenang. Oke? Diam dulu. Ya, Bapak tenang juga, Pak, ya. Kondusif, Pak. Ibu, Bapak. Bapak nggak pernah melihat secara langsung? Tidak ya. Sama sekali? Iya mulia. Tapi saya melihat di HP kakak saya mulia ada fotonya ya mulia. Ada fotonya? Iya ya mulia. Editan atau bukan? Bukan ya mulia. Bukan. Ibu diam, Bu, ya. Berapa kali, Pak, Ibu melakukan perselingkuhan? Saya tidak tahu ya mulia. Tahu. Bapak tahu Pak kapan puncak perselisihannya, Pak? Pada tahun 2021 ya. 2021. Mereka masih tinggal serumah, Pak? Sudah tidak ya mulia. Sejak kapan?
penggugat pulang ke rumah tergugat atau tergugat ini nyusul penggugat di rumahnya? Tidak ada sama sekali. Ada upaya damai nggak dari pihak keluarga? Ada ujung ya. Ada. Ada pernah upayakan damai kan, tapi kakak saya ini nggak mau ya mulia, kakak ipar saya ini ya. Nggak mau sama sekali. Iya. Udah pernah dibujuk sama tergugat? Sudah ya mulia. Bapak hadir di situ. Hadir ya mulia. Bagaimana? Tergugat, betul yang dikatakan oleh saksi Anda? Benar ya mulia, itu semua benar. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Ada yang ingin ditanyakan kepada saksi melalui hakim atau disangkal? Ada yang mulia. Jika emang benar klien kami melakukan perselingkuhan, apakah dia memiliki bukti atau tidak yang mulia? Cukup yang mulia. Kami memiliki bukti ya mulia. Bapak memiliki Ada bukti? fotonya? Ada ya mulia. Ada fotonya? Ada ya mulia. Dibawa pada hari ini? Di HP kakak saya tapi ya mulia. Ada, masih ada? Jadi yang mulia bisa saja editan. Saya bersumpah saya tidak pernah melakukan perselingkuhan yang mulia. Ada Pak? Mohon untuk ke depan Pak, ditunjukkan. Kuasa hukum tergugat baru masuk. Jelas Alvina itu. Jelas kan, yang mulia? Bisa saja itu editan yang mulia. Saya tidak pernah melakukan perselingkuhan. Saya nggak bisa medit yang mulia. Bisa saja kamu tuh memberitakan orang, membayar orang. Nggak bisa ya. Selingkuh ya mulia. Sana ya, Bapak sekalian. Ada lagi Pak yang Bapak ketahui Pak? Ada ya mulia. Apa Pak? Ya gatel ya mulia. Gatel Pak. Iya sama ini satpam itu ya mulia. Bapak tahu dari mana Pak? Emang kamu tahu apa tentang saya? Ibu. Saya selalu cerita ke abang saya yang mulia. Bapak, ini ya Pak ya. Saya tanyakan saksi terlebih dahulu ya. Ibu juga nih Ibu. Kalau Ibu ngomong sekali lagi kami keluarkan dari ruang sidang. Silakan Pak. Dia saya tahunya cuma ini ya mulia. Gatel itu doang ya mulia sama laki-laki lain yang satpam. Bapak tahu dari mana? Saya tahu dari foto itu terus diceritakan sama abang saya mulia. Cerita doang. Iya ya mulia. Tidak pernah melihat langsung. Alhamdulillah. Selain itu Pak, ada lagi Pak yang Bapak ketahui? Cukup ya boleh? Cukup. Oke. Bapak Ardiansyah, terima kasih atas keterangannya. Bapak boleh kembali ke rumah dan boleh meninggalkan ruangan sidang. Silakan. Tahu juga. Kepada saksi 2 dari Selamat siang Bapak Martinus. Siang. Bapak saya Pak. Siang. Bapak kenal Pak dengan penggugat dan tergugat? Kenal ya? Siapa Pak? Itu Abida Damarulan dan Topik Kuraman. Ada hubungan apa Pak dengan mereka? Saya teman kerjanya tergugat yang mana? Teman kerjanya tergugat Pak ya. Bapak rumahnya di mana Pak? Rumah saya di Sinar Banten. Di Sinar Banten. Bapak tahu Pak kapan mereka nikah? 2019. 2019. Bapak ada di situ. Ada. Setelah menikah mereka tinggal di mana Pak? Saya di rumah hubungan orang tua tergugat. Di rumah. Berarti di Talang Padang Pak ya. Ya, Mereka sudah dikaruniai anak belum Pak? sudah yang mulia. Berapa? Setahu saya satu orang. Siapa Pak namanya Pak? Namanya Dela Rianti. Apa Pak yang Bapak ketahui tentang rumah tangga mereka Pak? Yang saya tahu sih awal-awalnya rumah tangga mereka berdua ini romantis aja. Tapi saya dengar belakangan ini rumah tangga mereka berdua ini tidak romantis, banyak pertengkaran. Apa mendengar dari mana Pak? Saya pernah dengar sekali waktu itu pas saat itu. Berarti pada saat pertengkaran Bapak ada di situ. Iya, Apa Pak yang Bapak dengar? Cara mereka. ya itu melihat si tergugat ini marah-marahin si tergugat selingnya. Penyebabnya apa Pak? Nah kalau itu saya kurang dengar, kurang
tahu sih. Mereka masih tinggal serumah apa enggak, Pak? Tahu saya enggak ya. Mereka nggak tinggal serumah lagi. Saat ini udah Sejak kapan? sejak si penggugat minggat nih. Kira-kira Saya dari 2024 ini Maret. 2024 ini, Ah, Maret. Maret. Kenapa, Pak? Penggugat pergi dari rumah tergugat? Ya karena itu mulai sering berantem kan TikTok, ada KDRT, terus perselingkuhan juga, jadinya benar-benar cocok lah satu rumah itu. Ada ya. Bapak melihat langsung, Pak. Ya itu yang pas saya sekali Waktu Bapak ada di Iya. Masalah ini tadi yang kata Bapak ada perselingkuhan. Bapak tahu? Saya pernah ngeliat sekali juga Pak. Saya Bapak lihat sekali. Iya. Apa? Pas reuni. Acara reuni. Iya. Reuni di mana? Di sekolah. Di sekolah. Tahun berapa ya, Pak? Berapa, Pak? Aman. Setahun belakang ini ada. Bisa jadi. Ada nggak, Pak, upaya damai dari pihak keluarga antara penggugat dan tergugat? Ada yang Ada berapa kali? satu kali. Satu kali. Berhasil damai? Tidak. Apa lagi, Pak, yang Bapak ketahui? Bagaimana buat tergugat atau kuasa hukumnya benar yang dikatakan oleh saksi? Benar. Bagaimana kuasa hukum tergugat atau tergugat ada yang ingin ditanyakan kepada saksi melalui majelis? Baik, Bapak, terima kasih atas kesaksiannya. Bapak boleh kembali ke rumah dan Bapak boleh meninggalkan ruangan. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Kuasa hukum tergugat, apakah Anda sudah siap dengan kesimpulan? Baik, oleh karena kuasa hukum penggugat dan tergugat belum siap untuk membacakan kesimpulan, maka sidang akan ditunda sampai hari Rabu tanggal 4 September 2024. Sidang terbuka untuk umum. Persidangan Pengadilan Agama UIN Raden Intan yang mengadili perkara perdata cerai gugat antara Alvina Damarwulan binti Rahman sebagai penggugat melawan Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander sebagai tergugat dengan nomor register 001-GPDTG-2024-PAU dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, maka sidang saya tutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama UIN Raden Intan hari Rabu 4 September 2024 dengan register perkara nomor 001-PDTG-2024-PAU segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sidang Pengadilan Agama UIN Raden Intan yang mengadili perkara perdata cerai gugat perkara nomor 001-PDTG-2024-PAU antara Alvina Damarwulan binti Rahman sebagai penggugat melawan Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu. Bapak sehat Pak? Hari ini didampingi oleh siapa Bu? Hari ini
didampingi oleh siapa, Pak? Kuasa hukum saya yang mulia. Assalamualaikum, kuasa hukum penggugat sehat. Kuasa hukum penggugat sehat. Gimana, Bu? Apa ada upaya damai? Kuasa hukum penggugat, apa ada upaya damai? Ibu yakin mau bicara dengan Bapak? Bapaknya masih ganteng loh, Bu. Apalagi mas-mas Jawa, idaman gitu. Karena korban di sini anak ya, Bapak Ibu, kasihan anaknya masih kecil. Karena perceraian itu hal yang dibenci dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami berharap pada Bapak Ibu, urungkanlah niat Bapak dan Ibu untuk bercerai. Hari ini agenda sidangnya pembacaan kesimpulan oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat dengan kesimpulannya? Bagaimana kuasa hukum tergugat dengan kesimpulannya? Oleh karena ini adalah kasus perceraian, baik sidang tertutup untuk umum. Kepada para pihak yang tidak berkepentingan dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Baik, kuasa hukum penggugat silakan bacakan kesimpulannya. Pada Pengadilan Agama UIN Raden Intan Tanggerang. Hal kesimpulan dalam perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini semua adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum NA Partners. Berdasarkan surat khusus tanggal 11 Agustus 2024 terlampir bertindak untuk dan atas nama klien kami selaku penggugat yaitu Alvina Damar Wulan binti Rahman mengajukan gugatan cerai terhadap suami penggugat yang bernama Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander. Adapun duduk perkaranya, dengan ini kami sampaikan kesimpulan kepada Majelis Pemeriksa Perkara nomor 001-2024/PAU pada Pengadilan Agama UIN Raden Intan, yaitu bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada semua dalil gugatan penggugat dan menolak semua dalil-dalil tergugat kecuali yang telah secara tegas penggugat akui. 1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa kartu tanda penduduk penggugat, buku nikah, dan yang semuanya telah difotokopi dan dinizami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama UIN Raden Intan, Majelis Hakim Perkara nomor 001 PTDG/2024/PAU perihal kesimpulan atas perkara nomor 001-PTDG/2024/PAU antara Alvina Damar Wulan binti Rahman sebagai penggugat melawan Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander sebagai tergugat. Yang bertanda tangan di bawah ini Ayuta Febriani SHMH, Ada Citra Wulan SHMH. Dalam hal ini penerima kuasa adalah advokat atau kuasa hukum pada kantor hukum AC dan Partner yang beralamat di Jalan Endro Suratmi, Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa nomor 0016 SKU PDT/7 Romawi /2024/ACP pada tanggal 14 Agustus 2024 terlampir, bertindak untuk dan atas nama tergugat Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban replik, duplik, dan bukti-bukti penggugat dan tergugat serta telah didengarnya keterangan dari saksi penggugat dan saksi tergugat dalam perkara nomor 001-PTDG/2024/PAU bahwa dengan ini tergugat hendak menyampaikan kesimpulan terhadap gugatan cerai yang diajukan penggugat sebagai berikut. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankan kami menegaskan kasus posisi penggugat bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan menggunakan dasar telah terjadi percekcokan yang terus-menerus dan tidak ada kecocokan, bahwa dalil penggugat karena adanya suatu kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, bahwa dalil penggugat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Kasus posisi tergugat bahwa dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat sangat tidak berprinsip dan tidak ada kesesuaian dengan alasan-alasan menggugat perceraian. Kedua, bahwa menurut tergugat tergugat selama berumah tangga dengan penggugat tidak pernah sama sekali melakukan KDRT. Yang ketiga, bahwa menurut tergugat dalil gugatan penggugat yang telah diuraikan oleh penggugat semuanya adalah bohong. Persidangan hari ini akan ditunda pada hari Senin tanggal 9 September tahun 2024 dan para pihak diperintahkan untuk hadir
ganteng, masih anaknya juga masih kecil. Apakah kasihan sama anaknya? Saya kebetulan kecewa yang mendengar suami saya. Sudah sakit hati juga, sepertinya tidak bisa diberani lagi. Ketua Majelis sudah menyusun putusan. Kami minta kepada penggugat dan tergugat untuk memperhatikan dengan baik-baik putusan yang akan kami bacakan. Putusan nomor 001/PDTG/2024/PAU. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama UIN Raden Intan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Alvina Damarhulan binti Rahman sebagai penggugat melawan Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander sebagai tergugat. Duduk perkara bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama UIN Raden Intan pada hari itu juga dengan register perkara nomor 001/PDTG/2024/PAU mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Timur, Kabupaten Tanggamus sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 399/59/10 Romawi/2019 tertanggal 29 Oktober 2019. 2. Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka. 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Pekon Sinar Semendo kurang lebih 5 tahun atau sampai dengan berpisah pada bulan Maret 2024. 4. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai anak seorang yang bernama Della Duyanti binti Muhammad Taufikur Rahman. 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa penggugat kurang memberi nafkah ekonomi kepada penggugat. 2. Bahwa tergugat bersifat egois, cuek, sering berkata kasar seperti berkata yang tidak santun kepada penggugat dan tergugat kurang menghargai penggugat sebagai istri. 3. Bahwa tergugat telah melakukan perselingkuhan sebanyak 3 kali. 4. Bahwa tergugat telah melakukan KDRT kepada penggugat dengan menendang penggugat di area perut sehingga penggugat terpental. 6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2024. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas. Perpisahan penggugat dan tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 5 bulan. 7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai Agustus 2021 namun tidak berhasil. 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini adalah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis. Oleh karenanya penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik. 9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama UIN Raden Intan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Primain. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak bain sukro tergugat Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander terhadap penggugat Alvina Damarhulan binti Rahman. 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku. Subsidiae. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bahwa dalam perkara LPUO, penggugat telah memberikan kuasa hukum kepada Nafika Audi SH dan Della Duyanti SH, advokat dan penasehat hukum yang mengambil domisili di Jalan Bukit Tunggal, Baros, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Kelurahan Talang Padang, Kecamatan Tanggamus, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama UIN Raden Intan dengan nomor 001/2024/PAU tertanggal 13 Agustus 2024. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Saya persilakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan
orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tanggamus sehingga sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf A dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama UIN Raden Intan menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 718 RBG Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Junto pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Atas panggilan tersebut, penggugat dan tergugat hadir secara pribadi in person dan sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing. Menimbang bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan telah menikah dengan tergugat pada 26 Oktober 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini. Dengan demikian, penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat ini. Menimbang bahwa antara penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh majelis hakim maupun dalam proses mediasi oleh mediator yang telah dirujuk. Namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, tetapi mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagai tanggal 22 Agustus 2024. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Junto pasal 154 ayat 1 RBG dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara penggugat dan tergugat, majelis hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sehingga patut dinyatakan dan dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya menegaskan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 dan dicatat di KUA Kecamatan Ketanggung Timur, relevan dengan dalil-dalil yang mudah dibuktikan oleh penggugat. Bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Junto pasal 4 dan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 yang sudah bisa tempat tinggal selama 5 bulan. Sedangkan berdasarkan rumusan hukum Kamar Agama dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri telah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam masalah rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat atau penggugat
Tubain Sugro tergugat Muhammad Taufikur Rahman bin Alexander terhadap penggugat Alvina Damar Wulan binti Rahman 3 membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama UIN Raden Intan pada hari Senin tanggal 9 September 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Mulia Fajar SHM Bum sebagai Ketua Majelis, Siska Purnamasari SHMH dan Rizka Julianti SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 9 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Haji Katus Safiqo SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukumnya serta terbuka dengan kuasa hukumnya secara langsung. Ibu, apakah Ibu menerima putusan tersebut? Menerima yang mulia. Bapak, apakah Bapak menerima putusan tersebut? Tidak yang mulia. Baik, jika Bapak tidak menerima putusan tersebut, Bapak bisa mengajukan banding yang akan dijelaskan oleh hakim anggota 1. Saya persilakan. Jika Bapak atau Ibu kurang puas dengan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama UIN Raden Intan, maka Bapak dan Ibu dapat mengajukan banding dari hari ini sampai dengan 14 hari kerja ke Pengadilan Tinggi Agama